Oke, baik semuanya. Selamat malam, sahabat AWM Star Live seluruh Indonesia ya. Senang sekali jumpa dengan Anda semua di AWM Vagansa, AWM Star Live malam hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya buat teman-teman sekalian semuanya ya. Oke, baik teman-teman sekalian ya, kita malam hari yang spesial ini kita akan ngobrol santai ya dengan seseorang yang luar biasa tentunya. Dan seperti biasa ya, kita akan mewawancara dan ngobrol santai dengan para peraih reward di AWM Star Life ya. Dan tentu saja pada malam hari yang spesial ini kita akan ngobrol santai dengan seseorang yang jauh dari Tanah Toraja ya, luar biasa ya. Dan teman-teman sekalian, Anda boleh siapkan kopinya biar Anda bisa santai ngobrol dengan kita malam hari ini ya. Jadi kita akan bahas sedikit-sedikit, nanti kita akan singgung mengenai sistem AWM Star Life, kemudian produk-produknya apa saja, dan tentu saja sedikit-sedikit bagaimana strategi membangun bisnis AWM Star Life ya. Oke, selamat datang buat Anda semua yang mungkin baru pertama kali mengenal AWM Star Life ya. Nah, malam ini kita akan langsung ngobrol dengan peraih reward kita ya, yang satu orang ini dari Tanah Toraja ya, orangnya masih sangat muda sekali, seorang wanita bernama Luciana Feni Mendila ya. Beliau udah hadir ini ya. Halo, Hmm. Mbak Lucy atau Halo, Feni. selamat malam, Ko Jun. Ya, apa kabar? Sehat? Sehat. Oke, ini panggilnya Lucy atau Feni ini? Feni. Oh, sorry, Feni aja ya. Oke. Baik, teman-teman Feni. ya. Feni, nah ini Feni ini ngomong-ngomong usianya berapa nih Feni ya? Usiaku saat ini sudah 30 tahun. Sudah tua Tiga sih. puluh tahun ya? Waduh, tapi baby face banget ya wajahnya ya, teman-teman ya. Kayak masih 17 tahun gitu loh, ya kan? Kemarin waktu ke Banyuwangi dipikir anak SMP. Hmm. Oh gitu ya? Iya bener, masih muda banget nih. Ya, ternyata udah 30 tahun. Saya juga baru tahu loh udah 30 tahun ternyata ya. Oke. Feni asli Toraja? Asli Toraja. Asli Toraja ya, oke. Tapi ngomong udah berkeluarga Feni? Udah berkeluarga. Oh sudah berkeluarga ya? Oke, anak berapa Feni? Udah. Anak saya 3. Oh tiga ya? Waduh luar biasa ya teman-teman. Ya memang awet muda ini Feni ini ya. Anak tiga tapi wajahnya masih ABG. Nih rahasianya apa ini Feni ya? Biar kasih tahu lah ini ke ibu-ibu. Rahasianya mudah senyum. Itu aja, jangan marah-marah. Hmm. Suka marah-marah. Oh gitu ya? Jangan suka marah-marah, pokoknya senyum aja ya. Oke. Baik, teman-teman Biasa sekalian, aja. Feni ini adalah salah seorang Ruby ya, Ruby Achiever di AWM Star Life dan salah seorang peraih Tour Vietnam kemarin dan kebetulan baru saja pulang kita semua dari Tour Vietnam ya, yang penuh apa namanya kisah gitu ya di Tour Vietnam kemarin ya. Tapi ya semoga membawa kesan buat teman-teman kemarin yang tour ke Vietnam ya. Dan ternyata memang dari Tanah Toraja ini kemarin cuma satu-satunya ya Feni ya yang berangkat ke Vietnam ya. Iya, satu-satunya dari Toraja. Ya. Sebenarnya banyak yang dapat, tapi banyak yang kemarin switch ke acara Banyuwangi kayaknya, Feni ya. Iya, betul. Oke. Baik. Kita akan ngobrol santai dengan Feni malam ini. Feni, boleh kenalan dulu dengan teman-teman. Silahkan ceritakan sedikit aja mengenai latar belakang dan masa lalunya sedikit aja. Silakan, Feni. Oke, jadi halo teman-teman semua, seperjuangan di AWM Star Life. Jadi perkenalkan, nama saya Luciana Feni Mendila, bisa dipanggil Feni, asal Kabupaten Tanah Toraja, Hmm. Sulawesi Selatan. Ya, jadi yang tidak tahu Toraja itu berada di Sulawesi Selatan. Dari Makassar, kurang lebih sekitar 8 jam kalau naik bus dari Makassar ya ke Toraja. Hmm. Nah, jadi latar belakang saya itu latar belakangnya adalah seorang tukang jahit awalnya ya. Selain itu Hmm. saya juga sebagai instruktur penjahit. Kemudian saya juga bekerja di BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Jadi Itu maksudnya sejak kapan tuh jadi di dunia penjahit itu, Feni? kalau dunia jahit saya mulai Hmm. semenjak tahun 2013. Jadi tamat SMK Hmm. karena memang waktu itu Ya. saya ke sekolah ambil jurusan tata busana. Tamat Hmm. SMK saya sudah terjun di dunia fashion. Jadi Oh. 2000 sekitar tamat 2 tahun langsung buka usaha sendiri di dunia Hmm. fashion. Setelah itu Ya. saya juga belajar dari ada satu sistem multi level juga yang saya ikut kemarin. Yang pertama itu dia cukup Hmm. besar modalnya awalnya. Jadi di situ Hmm. jadi mental saya itu terbentuk dari multi level yang cukup tinggi modalnya pada saat itu. Tapi Oh, di oke. situ kelemahannya di situ hanya apa? Nggak ada jalan-jalannya, kemudian Hmm. produknya itu hanya satu dan itu hanya di kesehatan saja, jadi nggak ada untuk yang Hmm. lain-lain.
Kalau di AOM kan Oke. banyak sekali produknya. Oke, baik, baik. Kalau boleh tahu nih, Feni, kan tidak banyak anak muda itu berkecimpung di dunia fashion ya. Istilahnya Feni Ya. kan setelah lulus sekolah ternyata langsung memutuskan untuk terjun dunia fashion. Nah, kalau boleh tahu nih, Feni, apa yang membuat Feni waktu itu terjun ke dunia fashion, Feni? Awalnya sih waktu sekolah Hmm. nggak terlalu menggeluti fashion itu karena kadang kalau belajar Hmm. biasanya itu ketika guru ke teman-teman yang lain belajar kadang saya santai karena saya Hmm. kebanyakan di organisasi. Jadi Hmm. nggak terlalu sibuk di pembelajaran tata busana. Tapi Hmm. setelah tamat langsung disuruh jahit baju dan itu berhasil langsung pas di badan kan langsung dapat cuan tuh. Ya disitulah yang Oh, membuat saya langsung tertarik. oke. Itulah saya Jadi, tertarik. ya. Kalau boleh tahu nih, Feni ini jagonya fashion baju apa nih? Apakah baju adat atau baju kantor atau baju sehari-hari atau gimana? Eh, karena kebetulan kemarin saya sekolahnya itu Hmm. kita belajar mulai dari kostum bayi sampai pengantin semuanya kantoran. Hmm. Jadi untuk saat ini saya mudah-mudahan bisa semua lah. Bisa semua ya, luar biasa. Ya kalau sekarang sudah bisa jahit kantoran dan yang lain-lain. Iya, Entah iya, kalau misalnya ke depan saya kurang tahu ini kalau ada yang model-model ribet belum tahu iya, ini. ya, oke. Jadi artinya dengan keahlian Feni itu akhirnya Feni sekarang punya tim lah ya yang bisa bantu ya untuk Iya, ada project lah istilahnya seperti itu ya, Feni ya. Oke. betul. Kemudian kok bisa ada di BPJS? Gimana ceritanya itu? Nah, karena saya kan bergerak di Hmm. UMKM, jadi kemarin kita ketemu sama pembina BPJS Ketenagakerjaan. Kita Hmm. sharing-sharing. Nah, saya Ya. tertariknya di BPJS Ketenagakerjaan karena Hmm. informasinya itu sangat penting sekali untuk masyarakat, di mana Hmm. masyarakat itu bisa terbantu. Misalnya contoh, kita Hmm. kemarin kita punya tim dari Bone ya, saya Iya. lupa namanya ini. Hmm. Suaminya beliau itu saya daftar, termasuk yang cabang Toraja itu namanya Payan Iya. Kaluden. Jadi Iya. setelah saya daftar itu santunan kematian ini kemarin kan sekitar 42 juta. Itu ke pesertanya Hmm. baru 3 bulan lebih. Nah, Oke. disitulah saya yang bikin tertarik saya untuk membantu masyarakat lagi. Iya. Karena di Hmm. mana BPJS Ketenagakerjaan itu hadir untuk melindungi Hmm. pekerjaan dan Iya. untuk jaminan kematian. Jadi itu yang buat saya Oke. tertarik. Itu dengan premi murah ya kalau nggak salah, Feni ya. Preminya berapa tuh, Feni? Ya, Satu betul. bulan? Preminya itu untuk yang program kecelakaan dan kematian cuma 16.800 rupiah. Jadi Iya. teman-teman AWM ini sebenarnya bagus juga Iya. untuk mendaftarkan diri karena contohnya kita lagi pemasar, kita lagi Hmm. membahas tentang Pornas ke Hmm. petani-petani itu, kita tidak tahu itu namanya dalam perjalanan kita Iya. kecelakaan kan. Nah, berarti itu kita bisa Iya. masuk dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Baik, teman-teman sekalian ya, sebagai informasi buat Anda, kebetulan kami kemarin memiliki dua mitra yang kebetulan dipanggil Tuhan ya pada saat itu Iya, ya. Ada Bapak Ian Kaluden dan Bapak iya Saparudin betul. Iya di betul sekali. ya. Jadi Pak Saparudin dan Pak Ian Kaluden kebetulan adalah tim daripada AWM Star Life dan kebetulan mengalami sakit kedua-duanya dan syukurnya sebelum dipanggil Tuhan itu Feni dan tim sempat mengajak mereka untuk membeli produk BPJS ya dengan premi cuma Ya, 16.000 sekian gitu ya, Feni ya. betul Dan betul itu betul. pun kalau nggak salah baru berapa bulan aja gitu ya bayarnya, Feni ya. Kalau untuk dari Payan Hmm. Kaluden sekitar 4 bulan, kalau untuk Nah, dari Fasa ya. Fardin itu sekitar 2 bulan. Baru 2 bulan ya. Nah, jadi Iya, baru 2 bulan bayar 1 bulan 16.000 ternyata dipanggil betul. Tuhan dan ternyata akhirnya klaimnya keluar ya, cair ya, Feni ya. Iya, betul betul Sehingga sekali. tentu saja bisa membantu ya. Tentu saja kita semua turut berduka cita untuk Pak Yan Kaluden, untuk keluarga Pak Yan Kaluden dan juga keluarga Bapak Saparudin. Kami semua turut berduka cita dan tentu saja pada saat itu juga AWM sempat memberikan donasi juga dan tapi tentu saja dengan hadirnya BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan ya Ketenagakerjaan. yang diberikan oleh Feni melalui tim itu ternyata bisa bantu santunan kematian ke keluarga itu sekitar 42 juta dan tentu saja itu membantu ya. Jadi Betul. memang ada rencana nih, Feni ya. Jadi dari kejadian ini memang kami di manajemen melihat ini adalah satu program yang bagus. Jadi nanti semoga kita bisa jadikan ini program nasional di mana nanti seluruh petani yang membeli paket produk kita dan seluruh mitra yang menjadi mitra dari AWM Star Life itu nanti memiliki asuransi ketenagakerjaan BPJS Iya, betul ketenagakerjaan sekali. yang melindungi saat kecelakaan ataupun ada resiko Betul. meninggal dunia ya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya teman-teman sekalian ya. Yes. Oke, kemudian Feni, apa yang akhirnya membuat Feni bisa ada di AWM nih? Ceritanya gimana nih? Jadi cerita awalnya itu kita mau membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan. Jadi teman Hmm. saya itu ngundang
saya pikirnya kita akan rapat dengan pembina dan teman-teman yang lain. Nah, Ya, ternyata pas saya sampai di situ, saya lihat sebuah papan itu sudah ada bulat-bulat. Dalam hati kan karena saya pemain multi level, aduh ya, apalagi ini. Jadi ya. di situ ego saya itu masih tinggi, aduh ini Hmm, lagi, ini lagi. Nah, hmm, kebetulan yang di situ, mohon maaf nih, ada Bang Hadan, ada hmm, Kanda Saleh, ada Bang Dayat. Nah, hmm, tiga orang ini nih, tiga hmm. orang ini penyelamat saya waktu itu sebenarnya. Ya, oke. Kenapa Jadi, kenapa disebut penyelamat? Kalau boleh tahu kenapa disebut penyelamat? iya, kenapa saya bilang penyelamat? Seandainya bukan karena mereka, saya ketemu mereka, mungkin saya belum pernah jalan-jalan keluar, sistem saya belum Hmm. seperti ini. Ya, ya. Artinya begini, kalau kalau kita bicara kata-kata penyelamat berarti kan ada satu kondisi yang Feni lagi hadapi yang sedang dalam kondisi tidak bagus kemudian diselamatkan kan begitu kan? Benar nggak? Ya, betul Nah, sekali. Karena di mana kalau boleh tahu kondisi apa yang Feni sedang merasa tidak bagus kemudian diselamatkan oleh bisnis ini? kondisi yang pertama saya Nah, masih di di multi level yang lain. oke. Nah, multi level yang saya tempati waktu itu ibaratnya tidak tidak kurang nyaman dengan upline karena di Hmm, mana produknya itu selalu naik, selalu hmm, selalu selalu ongkirnya tinggi, pokoknya di permainan hmm, dengan oknum. Nah, saya mencari hmm, cara karena sesuai dengan janji saya waktu itu bahwa hmm, ketika saya ketemu dengan perusahaan yang lebih bagus, saya akan resign. Nah, hmm. makanya saya katakan di situlah penyelamat saya. Oke, oke. Baik, baik. Sebelum ke sana, Feni, saya ingin tahu nih, Ya, Feni. Kan Feni ini istilahnya sudah berbisnis di bidang fashion ya. Kemudian Feni iya. juga menjadi pekerja di BPJS Tenaga Kerja gitu ya. Apa yang membuat Feni itu sebenarnya akhirnya menjalankan bisnis lain, dalam hal ini bisnis jaringan gitu? Apa apa motivasi Feni apa sih? Motivasi saya contohnya kalau Hmm, misalnya saya di BPJS dan di fashion itu hmm, ada jangka waktunya. Misalnya contoh saya hmm. sakit, saya kan tidak bisa bekerja lagi. Ya, Jadi ya. otomatis kalau saya sakit nggak ada pemasukan lagi. Nah, kalau Hmm, saya bangun sistem jaringan, biarpun nanti saya hmm, sakit, sistem saya bekerja, otomatis saya tetap dapat hmm, pemasukan. Itulah yang membuat saya hmm. terjun ke bisnis jaringan. Oke, oke, oke. Baik, teman-teman sekalian ya. Mungkin Anda yang baru pertama kali mungkin mendengar AWM Vagansa seperti ini, salah satu pertimbangan banyak orang untuk join dalam sebuah bisnis jaringan adalah passive income. Ya, passive income itu tentu saja bisa didapatkan dari sebuah bisnis jaringan ketika Anda berhasil membentuk jaringan pelanggan seperti yang tadi Feni sudah sampaikan ya. Dan tentu saja untuk membentuk jaringan pelanggan yang produktif tentu saja Anda harus membangun ya, membangun sistem, membangun edukasi produk dan sebagainya terhadap jaringan Anda agar ya jaringan Anda terus menggunakan produk. Nah, saat itu terjadi maka Anda akan menikmati yang namanya passive income dari sebuah bisnis jaringan. Makanya kata kunci pentingnya adalah dalam sebuah bisnis jaringan produk itu harus bagus, ya tidak ada kata lain. Jadi produk itu harus bagus, bermanfaat, menguntungkan dan juga memiliki nilai repeat order yang tinggi. Jadi sekali lagi kalau Anda memang ingin terjun serius dalam sebuah bisnis jaringan, Anda harus mencari produk seperti itu ya. Nah, seperti di AWM ini Feni ya, kita kan punya produk yang repeat ordernya tinggi ya. Jadi seperti ada Betul, organik, ada pembenahan tanah, ada produk kesehatan ya kan dan sebagainya Feni ya. Betul ya? betul. Oke, oke. Nah, lanjut sekarang Feni. Gimana selama ini perjalanan Feni dalam membangun bisnis jaringan, apa yang Feni rasakan dari bisnis sebelumnya dan kemudian setelah ada di AWM? Kalau yang saya rasakan dari bisnis sebelumnya itu hanya malah menguras kantongnya saya. Itu Hmm, keuntungannya habis di operasional saja. Nah, kalau untuk oke. yang di AWM ini cukup lumayan hasilnya. Operasionalnya tidak terlalu terkuras karena Hmm, memang untuk yang AWM itu cara penjualannya cukup mudah. Itu kita hmm, bisa jual ecer. Kalau bisnis yang sebelumnya itu kita tidak bisa hmm. jual-jual yang ecer. Kalau AWM kan Ya. enak, kita bisa jual kayak gula-gula, itu bisa. Oke, oke. Saya Jadi itu yang ingin tahu lebih paling dalam, menarik. Feni. Apa maksudnya Feni di bisnis sebelumnya itu biaya operasionalnya tinggi? Apa maksudnya itu dan kenapa di AWM operasional cost-nya tidak sebesar bisnis sebelumnya? Bisa jelaskan lebih dalam, Feni? Oke, jadi bisnis sebelumnya Hmm, biaya operasionalnya tinggi. Contoh, mungkin kita hmm, punya tim, jadi kita harus biayai tim ini untuk ke hmm, lapangan. Nah, hmm, itu hmm, habis habis di situ. Ibaratnya contoh nih, kita punya ada beberapa mitra, jadi semuanya hmm, mitranya kita ini kita biayai karena kadang mereka itu hmm, tidak mau jalan kalau tanpa biaya. Karena hmm, maksudnya karena keuntungan dari sistem sebelumnya itu agak kurang.
Nah, kalau yang Hmm, di AWM ini kita bisa paket-paket yang tinggi, jadi tidak hmm, terlalu untuk lapangan mungkin tidak terlalu banyak yang keluar. Itu ya. kalau buat saya, kalau teman-teman yang lain karena mungkin saya belum terlalu terjun sih. Iya. Oke, oke. Baik, teman-teman sekalian. Tadi Feni mengatakan bahwa di AWM ini tingkat keuntungannya lebih tinggi. Ya, memang betul teman-teman Oh, sekalian ya. betul, betul Jadi sekali. bagi Anda mungkin yang baru pertama kali mengenal AWM Star Life, Anda bisa join dengan dua paket. Yang pertama adalah dengan paket Rp600.000, Anda sudah bisa bergabung di AWM ya. Nah, kalau Anda misalnya ingin langsung join dalam paket RO, itu Anda bisa tambahkan 2,5 juta. Jadi totalnya bisa 3,1 juta. Anda sudah ada dalam paket yang full dan Anda bisa mendapatkan 8 jenis penghasilan di situ. Nah, satu hal yang kita lihat memang di AWM ini kami sengaja buat bonus sponsor itu gede, teman-teman sekalian. Makanya tadi Feni kan sampaikan bahwa di bisnis sebelumnya itu dia tidak mendapatkan dana yang cukup untuk operasional karena kemungkinan bonus sponsor yang didapatkan itu di bawah AWM Star Life ya. Dan di AWM ini Iya. Anda bonus sponsornya 25%. Jadi kalau Anda misalnya ada melakukan perekrutan mitra dengan nilai paket join 600.000, Anda sudah dapat 25% itu 150.000. Ya, dan angka 25% itu langsung dari nilai rupiah, bukan dari nilai poin. Ya, dan ini yang membuat angka apa namanya bonusnya itu jadi lumayan tinggi untuk di awal ya. Di awal tinggi dan seterusnya juga tinggi gitu ya. Sehingga teman-teman tidak perlu merasa kehabisan ongkos ya dalam menjalankan bisnis gitu ya, seperti yang Feni lakukan tadi. Nah, tapi ngomong-ngomong Feni di AWM kan, apakah Feni tidak perlu melakukan itu Feni? Artinya apakah di AWM mitra-mitra Feni juga tidak seperti seperti yang sebelumnya Feni? Gimana Feni? Kalau mitra-mitra saya dia tetap ada, mungkin tetap saya kontrol, tetap saya bantu. Tapi beda dengan mitra-mitra yang dari bisnis sebelumnya, jauh beda sekali. Kalau yang sekarang karena mereka paham sistemnya, mungkin ada orang yang contohnya yang ketika dia kurang paham sistem, dia hanya kejar reward. Nah, Hmm, karena ada saya punya tim, dia nggak punya paham sistem, jadi hmm, maunya dia itu langsung reward, langsung reward. hmm, Nah, hmm. itu jadi saran saya juga buat teman-teman ketika kita menggabungkan peserta itu dia harus paham sistemnya. Jangan Hmm. langsung iming-iming karena dapat rewardnya segini. Oke, oke. Baik, teman-teman sekalian, mungkin Anda yang belum pernah main-main ke Tanah Toraja ya. Tanah Toraja itu cukup jauh ya. Saya juga pernah ke sana sekali. Itu kalau dari Makassar itu kalau lewat jalan darat itu Anda perlu waktu sekitar 8 jam sekian dan itu rutenya luar biasa ya, dan di pinggir kanan kiri gitu jurang yang cukup tajam gitu ya, dalam gitu ya. Jadi memang agak mengerikan rutenya. Dan Tanah Toraja ini bisa dikatakan di tempat yang sangat tinggi ya, kalau kita bilang negeri di atas awan gitu ya, karena waktu saya ke sana memang betul-betul kita tuh di atas awan gitu ya. Dan kalau bisa kita katakan tidak mudah ya membangun sebuah bisnis baru, apalagi membangun sebuah brand produk baru di Tanah Toraja gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Feni, kira-kira apa rahasia Feni bisa membangun brand ya AWM ini di sana? Jadi apa yang Feni lakukan sebenarnya di awal gitu Feni? Jadi yang saya lakukan adalah memberikan perbandingan antara yang sebelumnya dengan yang Hmm. sekarang. Kemudian yang pertama adalah saya meyakinkan ke teman-teman bahwa AWM itu kita punya pabrik sendiri. Hmm. Nah, itu yang Oke. membuat mereka, oh iya, kalau yang lain kan nggak ada Pak. Kemarin saya Hmm. ada apa namanya berbicara juga sama teman yang lain. Kebetulan dia di perusahaan lain, jadi dia Hmm. cerita, oh ini bagus begini. Jadi dia memberikan saya contoh, oh ini saya coklatnya saya buahnya seperti ini, saya pakai pupuk ini. Hmm. Jadi saya bilang, saya pakai yang ini, ada yang lebih bagus lagi. Hmm. Dia bilang, oh cerita dong, gimana? Aku bilang, kalau produknya kita itu nggak ada pabrik. Kalau kami punya pabrik sendiri, satu-satunya Hmm. perusahaan di Indonesia, perusahaan organik yang memiliki Hmm. pabrik, dan itu adalah PT AWM. Iya. Kemudian untuk Porna sendiri itu sudah memiliki sertifikat Innovis. Jadi itu yang meyakinkan mereka Hmm. bahwa memang cukup bagus. Oke, oke, oke. Jadi kalau bisa dikatakan memang di sana sebelumnya berarti sudah ada bisnis seperti ini ya, Feni ya? Dan Ya, produk seperti ini juga sudah ada ya, Feni ya? ya sudah ada. Cuman Sudah ada ya, karena oke. kemarin banyak produk yang masuk di Toraja tentang organik, Hmm. kemudian teman-teman yang lain produk itu tidak diberikan cara pengaplikasiannya. Jadi Hmm. beli produk langsung simpan. Nah, kalau di AWM Hmm. kan kita
caranya cukup simpel untuk pengaplikasian. Apalagi kan yang saset-saset satu saset itu kita bisa Hmm. pakai untuk ke tanaman-tanaman kecil. Nah, kalau Hmm. yang produk-produk sebelumnya kan otomatis kita harus belinya dalam jumlah besar. Jadi otomatis Hmm. orang akan berpikir, saya mau beli ini sekian Ya. ini, tanaman saya hanya satu dua tiga. Oke, oke, oke. Jadi kalau kita dengar pengalaman cerita Feni tadi ya, tadi kan Feni sampaikan bahwa ada bisnis sebelumnya yang ada di Tanah Toraja itu yang mengalami kendala dan di bisnis Feni juga ternyata itu harga barangnya itu terus naik gitu ya. Nah, jadi Ya, kalau kita betul. bisa menarik sebuah kesimpulan teman-teman sekalian, harga barang dari sebuah produk bisnis jaringan itu bisa terus naik. Itu salah satu faktor penyebabnya biasanya adalah karena bisnis jaringan tersebut tidak punya pabrik sendiri. Ya, betul Feni ya? Seperti itu ya? Betul, betul, betul Betul ya. sekali. Nah, jadi memang itu adalah pilihan yang memang harus dilakukan oleh sebuah distributor produk MLM ya atau sebuah perusahaan MLM ya. Kenapa? Karena bagaimanapun banyak perusahaan MLM atau bisnis jaringan di Indonesia itu sifatnya hanya distributor. Mereka bukan produsen. Nah, kalau mereka distributor itu artinya mereka mengambil dari pabrik orang lain. Nah, ketika produk itu laku, biasanya pabriknya udah mulai naikkan harga gitu ya. Nah, ketika harganya dinaikkan oleh pabrik, maka distributor biasanya nggak punya pilihan lain. Ya, pilihan mereka hanya dua, yaitu menurunkan kualitas atau menaikkan harga produk. Nah, biasanya kalau sudah harga naik, ini udah mulai jadi masalah. Ya, kenapa jadi masalah? Satu, karena pelanggan yang sudah biasa terbentuk dengan harga tersebut pasti akan terganggu ya cash flow-nya. Dan yang kedua, biasanya berkaitan dengan bonus juga gitu ya. Karena kalau begitu harga naik, otomatis biasanya pengaruh ke bonus lagi gitu. Karena perusahaan harus mengatur yang namanya payout bonus ketika sebuah harga barang itu naik ya. Dan itu yang dialami Feni ya, Feni ya. Ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, di AWM tentu saja kita punya pabrik sendiri untuk produk pertanian. Jadi Anda tidak perlu khawatir ya, karena kita bisa menjaga kestabilan harga karena kita punya pabrik sendiri dan kita bisa atur kualitasnya sendiri ya. Nah, namun di AWM juga kita punya banyak produk kesehatan yang memang kita tidak pabrik sendiri tapi kita ambil di tempat orang lain, tapi kita sudah punya komitmen jangka panjang untuk masalah harga. Jadi aman untuk itu ya. Nah, Feni, kalau boleh tahu nih, tadi kan Feni mengatakan membandingkan gitu ya antara produk bisnis sebelumnya dengan produk AWM Star Life ya. Kalau boleh tahu, Feni lebih menonjolkan produk pertanian atau produk kesehatan di sana, Feni? Kalau sekarang, kalau kemarin-kemarin di kesehatan, tapi kalau Hmm. sekarang saya lebih ke pertanian, karena Hmm. contoh yang Kornas kuning itu bisa juga Hmm. kita pakai untuk di ternak. Jadi orang belinya Oke, itu yang untuk ternak. oke, oke. Kenapa? Apa yang membuat bergeser, Feni, dari kesehatan ke pertanian peternakan? Karena kemarin kan kalau untuk kesehatan kan hanya orang-orang yang tertentu yang untuk membeli. Hmm. Nah, kalau misalnya Hmm. yang Kornas kuning itu kan Toraja itu hampir boleh bilang hampir semua pelihara Hmm. ternak, Oke. Banyak ternak di sana ya? kebanyakan ternak. Oke, oke. Nah, kalau boleh tahu gimana cerita kisah-kisah di sana, Feni? Kisah-kisah pemakai untuk ternak gimana di sana? Kalau boleh cerita sedikit. Contoh nih, kalau misalnya babi ayam itu kita campur satu saset untuk 5 liter. Itu kita Air. campur jadi setiap makan itu kalau misalnya babi yang kecil itu kita kasih satu gelas. Kalau babi Hmm. yang agak besar-besar kita kasih dua gelas. Kalau Hmm. ayam kita bisa campurkan di minumnya atau di pakan-pakannya. Apa yang terjadi dengan babi dan ternak itu, Feni? Kalau ayam dia lebih cepat besar, lebih penggepukannya lebih cepat. Nah, Oke. kalau yang sama, contoh nih babi, saya punya babi yang paling besar ya. Hmm. Aunya Ya. itu sudah bersisik, kayak bersisik mungkin faktor karena sudah tua. Hmm. Jadi saya kasih Fornas, itu tiga Ya. hari saya kasih Fornas, itu berubah. Jadi dia kulitnya itu Hmm. menjadi merah mulus kembali. Oh, oke, oke. Luar biasa ya. Jadi bisa juga membantu meningkatkan kesehatan kulit juga ya. Ya, Tapi betul. untuk masalah ini, bobot gimana? Bobotnya lebih cepat nggak? Bobotnya lebih cepat. Lebih cepat ya. Oke. Jadi artinya tentu saja lebih bisa cepat dijual dan lebih sehat dan tentunya lebih untung buat peternak ya. Iya, Itu betul. Feni ya. Oke, oke, oke. Jadi di sana rupanya banyak ya Feni ya. Saya juga kemarin sempat ketemu dengan salah satu, kalau nggak salah satu pejabat lah di sana ya. Kalau nggak salah diajak oleh Bu Esther Nari waktu itu mampir ke rumah beliau. Memang beliau mengatakan di Tanah Toraja itu teman-teman tahu di sana itu banyak sekali prosesi upacara ya, terutama upacara kematian itu melibatkan ternak yang sangat banyak yang dipotong gitu ya.
Kalau nggak salah di Iya, Tanah betul. Toraja itu bisa ada ribuan babi dipotong tiap minggu ya, Feni ya, betul ya? Untuk Betul, upacara betul. ya, untuk upacara ya. Luar biasa ya. Jadi teman-teman sekalian ya, ini kita bicara Tanah Toraja ya. Saya juga dengar cerita di sana itu kalau ada satu orang yang meninggal dunia gitu ya, itu tetangganya itu harus datang ke rumahnya itu bawa satu keluarga itu satu ekor babi gitu ya, Feni ya. Jadi satu satu keluarga atau satu orang tuh bawa satu ekor babi ke yang meninggal itu. Itu, itu tergantung, tergantung dari keluarga tersebut. Ada Oh, yang misalnya oke. contoh, contoh ini, saya punya Hmm. kemarin ada om yang meninggal, jadi kami bawa babi ke om itu satu. Satu itu maksudnya kewajiban untuk satu keluarga atau gimana? Tidak juga, tidak juga. Itu tergantung dari Hmm. pribadi masing-masing. Oh, Misalnya oke. begini, contoh kasus ya, saya punya Heeh. waktu itu saya punya bapak meninggal ya. Nah, Iya. saya punya om, saya punya keluarga-keluarga dekat, mereka datang Hmm. membawakan saya babi Iya, dengan iya. kerbau. Jadi, Hmm. ketika keluarga mereka juga meninggal, saya harus membayar Iya. mereka kembali. Tapi Oh, itu tidak paksaan. iya. Jadi timbal balik gitu ya, Artinya Feni. kita kerelaan, saling membantu gitu. Iya, 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 iya. Baik, baik, baik. Oke, teman-teman sekalian, nanti Anda yang bisa main-main ke Toraja, boleh nanti ketemu Feni dan teman-teman AWM di sana. Kita sudah banyak teman-teman AWM di Tanah Toraja. Jadi di sana di Tanah Toraja itu Anda bisa lihat ternyata memang mayat itu ya, itu banyak yang tidak dikubur, ditaruh begitu saja di goa, teman-teman sekalian ya. Dan Ya. kita sempat juga mampir ke sana, wah luar biasa ya. Dan itu tidak bau tapi ya. Nah, itu kisah di Tanah Toraja luar biasa ya. Oke, Feni, selanjutnya dalam membangun bisnis jaringan nih, Feni ya. Dan dalam pengalaman Feni lah dalam membangun bisnis. Kira-kira apa hal yang enak dan gak enaknya, Feni, dalam membangun bisnis jaringan? Kalau nggak enaknya, Hmm, mungkin kita sering keluar-keluar ya. Itu yang nggak oke. enaknya. Nah, gak Karena enaknya sering yang keluar. yang saya Oke. alami ya, karena kalau misalnya saya bisnis bangun jaringan itu nggak enak adalah kadang saya pulang ke rumah jam 12 malam. Oke. Terlalu Ya, terlalu asiknya ngobrol, itu nggak enaknya. gak enaknya di situ ya. Tapi enaknya Iya. apa? Enaknya apa ini? Enaknya adalah bisa dapat cuan dari sistem, Nah, contoh misalnya begini, bukan kita yang gabungkan, tapi kita kan dapat hmm. cuannya dari situ juga. Ya, ya, ya. Oke, oke. Jadi artinya ada enak dan gak enaknya ya, Feni ya. Iya, Nah, kalau betul. menurut Feni gini, dalam konsep bisnis jaringan sebenarnya kan memang di awal kita perlu waktu untuk membangun aset ya. Aset itu dalam tanda kutip adalah pelanggan gitu ya. Nah, Feni punya keyakinan nggak satu saat ketika Feni bisa berhasil membangun aset dengan benar, Feni nanti satu saat nanti itu nggak perlu keluar terus. Feni percaya nggak itu dalam sebuah bisnis jaringan ada? Kalau saya percaya dengan itu. Percaya ya, oke. Makanya untuk saat ini Hmm. saya bangun jaringannya saya itu pondasi kiri saya harus kuat. Jadi salah satu, Hmm. jadi saya tidak kayak yang lain bahwa saya harus langsung Hmm. seimbangkan itu tidak. Jadi saya buat pondasi satu nih yang harus kuat Hmm. betul. Hmm. Oke, Jadi oke. kan kalau satu pondasi kuat, ya satu tinggal kita seimbangkan semua. Oke, oke, oke. Kalau boleh tahu, Feni gimana caranya membangun bisnis di sana, Feni? Apa yang Feni lakukan? Kalau yang saya lakukan adalah edukasi ke teman-teman, pembahasan tentang Pornas, pembahasan tentang Hmm. kesehatannya, itu yang saya lakukan. Hmm. Kemudian saya meyakinkan bahwa produknya kita itu lebih bagus dari perusahaan-perusahaan lain. Oke, oke. Baik, baik, baik. Oke, teman-teman sekalian, inilah Feni, teman-teman sekalian dari Tanah Toraja. Jadi saya persilahkan teman-teman sekalian kalau misalnya ada yang mau bertanya kepada Feni, bisa dibuka mikrofonnya atau Anda bisa langsung bertanya di kolom chat gitu ya. Kalau mau bicara mungkin boleh kasih tanda ke admin untuk Anda nanti dibukakan dulu mikrofonnya ya. Kalau Anda ingin bertanya kepada Feni gitu ya. Oke, Feni, kemarin kan baru dari Tour Vietnam ya. Tour Vietnam itu adalah salah satu reward dari peraih Ruby di tahun 2024 kemarin ya. Nah, jadi kalau boleh tahu nih Feni, gimana kesannya Feni pada saat ke Vietnam kemarin, Feni? Kalau boleh tahu itu pertama kali keluar negeri atau gimana, Feni? Itu pertama kalinya saya ke luar negeri. Dan Pertama. saya tidak menyangka kalau Pornas ini yang bisa bawa saya ke sana. Oke, oke. Gimana perasaannya gimana? Boleh ceritain nggak ke teman-teman di sini? Perasaannya pasti happy lah, senang, karena Hmm, maksudnya dulu saya disarankan ke teman untuk buat paspor. Jadi saya pemikirnya, saya hmm, mau buat paspor itu untuk apa? Nggak ada plan hmm. untuk mau jalan-jalan keluar, memang nggak ada sama sekali. Iya, Tiba-tiba dapat reward, ya mau tidak mau iya, harus buat paspor. Ya pasti happy lah, Pak. iya, iya. Oke, oke. Nah, ngomong-ngomong gimana dengan teman-teman di Tanah Toraja itu? Mereka
dapat cerita nggak mengenai perjalanan Feni kemarin? Teman-teman Toraja sih cerita, wah di sana seru ya, di sana happy. Kenapa Hmm, kemarin saya pengen ikut, coba saya nggak ya, tukar tiketnya saya. Kalau ya. ibu kadisnya kita memang pengen sekali pergi, tapi Hmm, beliau itu ada rapat yang penting, memang tidak ya. bisa ditinggalkan. Ya, ya, ya. Oke, teman-teman sekalian, Anda bisa dengar sendiri tadi bahwa perjalanan ke luar negeri itu bukan sekedar butuh uang, tapi butuh waktu dan juga kesempatan ya. Jadi tidak semua orang itu punya waktu dan kesempatan untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri. Makanya kenapa di AWM Star Life itu kita selalu reward itu ada yang kami ajak Anda itu untuk ke luar negeri ya. Jadi yang kemarin kan kita sudah tur kapal pesiar di 2023, kemudian kemarin kita jalan-jalan ke Vietnam. Nah, nanti tahun depan ini kita ada 2 trip teman-teman sekalian ya. Jadi trip yang di 2026 itu ada tur kapal pesiar dan juga ada tur Eropa ya, itu mengitari Swiss dan sekitarnya Eropa Timur ya, untuk Emerald ke atas ya. Untuk Sapphire Above itu nanti di 2026 kita sama-sama jalan-jalan naik cruise 3 negara itu ya. Nah, kenapa kami mengajak ya Anda semua itu untuk menikmati atau mencicipi yang namanya luar negeri? Karena begini teman-teman sekalian, kami itu ingin Anda itu mencicipi yang namanya kebebasan, kebebasan freedom, walaupun tidak lama, tapi minimal Anda itu tahu rasanya freedom gitu kan. Apa maksudnya freedom atau kebebasan? Maksudnya freedom atau kebebasan itu begini. Pada saat Anda ada bersama kami, tur di luar negeri dan sebagainya, itu kan Anda jalan-jalan, senang-senang, ya makan disiapin dan sebagainya. Ya minimal dalam beberapa hari itu Anda kan tidak perlu mikir cari makan di mana, bagaimana dan sebagainya, sudah disiapin semua kan begitu kan. Ya itu mencicipi yang namanya kebebasan finansial ya. Apalagi kalau di atas kapal pesiar, wah di atas kapal pesiar itu benar-benar makanan 24 jam disiapkan. Jadi kita benar-benar nggak perlu mikir mau makan apa, bagaimana, tinggal pilih aja. Jadi sangat berlimpah. Ya tujuan kami itu adalah untuk mencicipi yang namanya kebebasan finansial. Dan kebebasan finansial ini sangat penting karena dalam sebuah bisnis jaringan inilah yang kita cari. Karena kalau Anda mencari uang, Anda bisa cari uang dengan banyak cara di luar sana. Tapi kalau Anda mencari yang namanya kebebasan finansial, itu terus terang memang hanya ada di bisnis jaringan. Oleh sebab itulah makanya kami di AWM Star Life ingin mengajak Anda itu mencicipi yang maknanya kebebasan finansial itu dalam sebuah reward ya. Karena biasanya teman-teman sekalian ya, kalau Anda sudah mencicipi luar negeri, itu Anda pasti akan pengen-pengen terus gitu. Ya pengen-pengen terus ke sana ke sini mencicipi bagaimana enaknya freedom. Dan Anda bisa bayangkan kalau seandainya Anda bisa lakukan itu terus-menerus, betapa luar biasanya. Anda tidak perlu nunggu cuti dari bos Anda untuk jalan-jalan ke luar negeri. Anda tidak perlu nunggu uangnya, Anda nggak perlu nunggu waktunya, Anda bisa tinggalin aja. Ya, karena banyak orang di luar sana itu punya uang untuk keluar negeri, tapi mereka tidak bisa keluar negeri, teman-teman sekalian. Ya, satu contoh ya, saya punya teman itu Feni ya, itu teman saya itu punya restoran. Ya, restorannya ramai banget. Ya, duitnya banyak, tapi karena saking ramenya dia nggak berani meninggalkan restorannya. Jadi boro-boro mau keluar negeri, mau ninggalin 1 hari aja itu berat sekali rasanya. Karena ketika dia ninggalin restorannya, dia takut omsetnya turun, takut kehilangan pelanggan dan sebagainya. Ya, nah apalagi orang-orang yang mungkin punya kesibukan tingkat tinggi ya agak susah juga teman-teman sekalian walaupun uangnya banyak ya. Nah, itulah dia teman-teman sekalian. Jadi mengapa dalam sebuah bisnis jaringan ya Anda itu bisa mendapatkan hal-hal seperti itu. Makanya kami mengajak Anda untuk mendapatkan kebebasan finansial, bukan hanya kebebasan finansial tapi juga kebebasan waktu dari sebuah bisnis jaringan ya. Oke, Feni, tadi Feni udah cerita ya enak dan tidak enaknya ya. Tadi Feni udah cerita sedikit mengenai tidak enaknya adalah dia harus sering keluar gitu ya. Nah, keluar tuh ngapain ya? Keluar itu adalah membangun aset. Yang penting adalah teman-teman sekalian, keluarnya bukan tujuannya untuk jualan produk ya. Karena kalau Anda ada dalam sebuah bisnis jaringan tapi Anda sibuknya itu menjual produk, Anda salah kaprah. Ya, karena Anda lebih baik jualan biasa aja. Kalau Anda dalam sebuah bisnis jaringan, maka porsi yang harus Anda luangkan waktu Anda itu harus lebih banyak membangun sistem, membangun jaringan, membangun aset, ya menciptakan pemimpin-pemimpin di jaringan Anda, bukan menjual produk. Jadi kalau Anda itu habiskan waktu Anda jualan produk, Anda salah besar ada dalam sebuah bisnis jaringan. Ya Anda lebih baik jualan aja seperti biasa gitu kan, karena Anda tidak sedang membangun aset bisnis kalau Anda jualan produk. Jadi artinya mungkin Anda bisa luangkan porsi waktunya itu lebih banyak ke membangun sistem, membangun bisnis. Agar suatu saat nanti pelanggan Anda bisa terus bertumbuh dan Anda menikmati yang namanya passive income. Ya, oke, baik, Feni. Selanjutnya, Feni sekarang masih ada nggak yang ingin dikejar, Feni? Feni kira-kira motivasinya apa sih, Feni? Kenapa Kalau sesemangat sekarang, ini? kalau sekarang saya mengejar sniper.
Apa? Mau ngejar apa? Sekarang kejar sniper. Sniper, Jadi maksudnya apa? pengen ya, maksudnya tahun ini bukan tahun ini ya, kalau tahun ini mungkin sisa berapa hari nih hitungannya ya, tahun depan lah semoga dapat Ya, trionnya ya. itu lagi. Oh, maksudnya sapir, maksudnya ngejar sapir. Sapir sniper. Oh, sapir, saya pikir sniper. sapir Sniper sapir itu sapir sniper penembak jitu. iya, Ya, ya. Oh, keinget ke sapir situ maksudnya ya. karena kita kan Oke. sistemnya apa, satu kali tembak kan. Ya, betul, betul, betul. Oke, jadi teman-teman sekalian, tadi Feni udah cerita bahwa sekarang Feni kan peringkatnya Ruby ya. Jadi begitu naik jadi sapir, otomatis Feni akan mendapatkan uang cash 10 juta rupiah dan otomatis langsung tur cruise ya. Nah, itu menikmati cruise di 2026. Dan Anda juga masih punya waktu teman-teman sekalian ya. Tidak ada kata terlambat karena kita masih punya waktu sampai 2026 untuk meraih sapir, emerald dan seterusnya ya. Oke, Feni dan teman-teman sekalian silakan ada yang mau bertanya mengenai AWM Star Life ya, silakan mengenai produk, bisnis, sistem, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, kita sambil lihat ini apakah ada teman-teman yang baru di sini ya. Saya rasa kalau ada yang baru boleh nanti bisa unjuk tangan atau Anda nanti bisa mendengarkan video presentasi mengenai produk dan sistem AWM Star Life ya. Oke, rasanya Feni tidak ada yang bertanya ini Feni, ya kan? Malam hari ini Feni. Nah, kira-kira nih Feni, saya ingin tahu terakhir nih. Feni, tentu saja dalam hidup itu kan kita tidak selalu lancar-lancar saja gitu ya. Artinya pasti ada satu proses dalam hidup itu yang membuat kita itu harus mengalami mungkin kebuntuan, ya kan? Atau mungkin keputusasaan atau mengalami kegagalan dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari tampangnya Feni ini kan Feni ini orangnya optimis, semangat, antusias, kayaknya nggak pernah punya masalah kan gitu ya. Kalau boleh tahu nih Feni pernah nggak sih ngalami hal-hal yang tadi saya sebutkan dalam hidup? Saya pernah ngalami masalah itu, baik itu dari segi ekonomi. Yang pertama itu Hmm. Hmm. ketika tahun 2000 berapa ya, 2015, Ya, saya masih, adik-adik saya masih sekolah, semuanya masih tiga masih sekolah, dan baru saya uh, sendiri yang selesai. Jadi ya, orang tuanya kita itu meninggal, sementara ibu hmm. hanya Hmm. pekerja rumah tangga. Jadi ibu tuh nggak punya Ya, pekerjaan. Jadi saya secara anak pertama ya, harus berpikir bagaimana caranya ke depan adik-adik saya ini harus sekolah. Jadi hmm. disitulah yang membangun mental saya. Jadi Oke, otakku tuh kalau misalnya disuruh ajak ke jalan-jalan itu memang hmm. enggak. Kalau Hmm. misalnya disuruh untuk bahas Ya, bisnis, majulah saya duluan ya, itu kalau bahas yang itu ya. Tapi ya, kalau disuruh ajak ke jalan-jalan atau teman mau traktir itu kayaknya hmm. lebih baik saya tidur. Oh, Karena oke. disitulah mental saya itu terbentuk, otak saya itu terbentuk dari tahun 2015. Bayangkan, saya baru Hmm. tamat SMA, adik tiga Hmm. orang ini harus saya biayai. Yang satu mulai dari Hmm. kelas 2 SMP, kelas Oke, 2 SMK, dan yang satu kelas ya, 3 SMK. Semuanya butuh biaya besar. Nah, saya dapatnya itu dari mana? Dari hasil jahitan. oke, Jadi oke. itu yang membuat motivasi saya, jangan jangan sampai itu ya, pengalaman itu. Nah, Hmm. ayah kan tiba-tiba meninggal. Jadi itu yang membuat saya bahwa Hmm. saya waktu itu saya berpikir, saya sudah selesai. Jadi saya bisa membantu ayah untuk menyekolahkan adik-adik tiga ini. Nah, Ya. ternyata rencana kita itu beda. Ayah itu Hmm. Hmm. meninggal tiba-tiba. Jadi itulah juga yang saya Hmm. takutkan ke depan. Jangan sampai nanti saya Hmm. tiba-tiba juga, terus Hmm. saya belum punya aset. Nah, Ya. itulah alasan pertama saya. Oke, oke. Baik, teman-teman sekalian, Anda dengar sendiri ya. Jadi luar biasa, Feni ini sudah memahami konsep resiko kehidupan ya. Karena resiko hidup yang tadi Feni sampaikan itu adalah resiko hidup yang semua orang pasti mengalami, teman-teman sekalian. Kita semua pasti akan dipanggil ya. Cuma waktunya beda-beda, kapan ya. Tidak ada istilah terlalu cepat, tidak ada istilah terlalu lama, semua punya waktu masing-masing. Nah, tadi Feni sampaikan bahwa sebelum waktunya, Feni harus memastikan bahwa dia dan keluarga sudah siap. Artinya dia harus menyiapkan sebuah aset yang siap untuk ditinggalkan. Dan aset itu harus yang menghasilkan uang gitu ya. Karena kalau aset Betul. yang justru membebani ya jangan sampai gitu ya. Nah makanya itulah motivasi Feni dan teman-teman bisa jadikan ini sebagai satu tolak ukur dan satu pelajaran bagi kita semua. Mengapa Feni ya sesemangat ini hari ini di AWM Star Life. Karena beliau yang memang ingin menyiapkan sebuah aset untuk keluarganya di mana yang namanya usia, yang namanya umur itu kita tidak pernah tahu. Jadi kita harus siapkan sebelum waktunya kita dipanggil ya. Nah, itu motivasi Feni ya. Oke.
Baik, Feni, mungkin nanti kita akan tanya terakhir ya. Ini udah sesi terakhir. Saya mau jawab dulu pertanyaan ini ya dari Peggy ya mengenai info tanaman keras ya. Peggy mohon bersabar ya. Target kami di bulan Desember ini sudah disalurkan untuk Pornas tanaman keras ya. Karena mohon dimaklumi kita juga perlu memastikan masalah regulasi agar kita juga tidak salah langkah berkenaan dengan peluncuran sebuah produk baru ya. Karena di Indonesia ini bagaimanapun sebuah produk baru itu kan kita harus hati-hati, produk baru itu harus mendapatkan lampu hijau dulu ya dari pihak regulator setempat. Jadi artinya kami mau memastikan beberapa hal sedikit agar kami bisa dengan yakin meluncurkannya ya. Jadi mohon bersabar sedikit dan di Desember semoga itu sudah bisa meluncur ke teman-teman sekalian semuanya ya. Tapi yang jelas ya Pornas tanaman keras itu sebenarnya sudah bisa dilakukan dengan Pornas yang ada saat ini ya. Jadi artinya sebenarnya tidak perlu nunggu itu Peggy ya. Jadi artinya saran saya adalah Peggy sampaikan bahwa sebenarnya Pornas yang ada sekarang itu bisa digunakan untuk tanaman keras dan itu terbukti ya. Artinya teman-teman kita sekarang seluruh Indonesia kan Pornas yang kuning dan putih itu juga sangat bagus juga untuk tanaman keras ya kan. Nah, cuma bedanya memang adalah nanti kalau untuk Pornas tanaman keras itu digunakan single saja pada saat masa pembuahan. Kalau yang sekarang ini kan apa namanya digabung ya antara putih dengan kuning itu digabung untuk masa pembuahan. Tapi dengan Pornas tanaman keras itu cukup dengan satu produk saja sudah bisa terpenuhi kebutuhannya. Sama juga ya dengan untuk yang Pornas unggas. Ya Pornas unggas juga sama ya Bu ya. Jadi sama kira-kira prediksi kita di bulan Desember. Tapi sekali lagi sebenarnya peternak tidak perlu nunggu itu karena produk kita yang sekarang sudah sangat bagus juga Bu Eni ya untuk unggas. Ya dan sudah banyak buktinya terutama yang Pornas cair dan yang kuning ya itu sudah sangat bagus sekali untuk unggas. Ya kan. Nah, tadi Ibu dengar sendiri tadi Feni pun juga menceritakan mengenai testimoni Pornas yang kuning ya untuk ternak. Jadi itu sudah sangat bagus sekali dan sudah bisa digunakan untuk Pornas di apa namanya di peternakan ya. Nah, memang cuma bedanya Pornas yang untuk unggas ini dikhususkan. Ya, dikhususkan memang gambarnya ada gambar unggasnya. Ya, mungkin petani atau peternak jadi lebih pede menggunakannya ya, tapi bukan berarti yang kemarin itu tidak bisa, buktinya bisa ya. Jadi dengan adanya Pornas unggas ya tentu saja nanti bisa dimanfaatkan. Tapi sekali lagi Bu Eni sebenarnya nggak perlu nunggu itu, bisa gunakan Pornas cair lebih dulu ya karena testimoninya udah banyak juga ya. Oke, baik. Saya rasa ada lagi pertanyaan teman-teman sekalian mengenai pertanyaan ke Feni, mengenai produk, mengenai sistem dan lain sebagainya. Silahkan, monggo ya. Dan sebagai informasi buat Anda, kita masih punya promo yang berjalan, yaitu setiap memiliki paket RO, membeli paket RO, ya kan itu akan mendapatkan apa namanya voucher, ya, voucher umroh atau voucher Eropa atau voucher ke Holy Land ya dalam hal ini Yerusalem nilainya 2 juta rupiah. Kalau Anda mengambil triple pro ya 3 paket pro itu vouchernya nilainya 5 juta rupiah dan itu Anda bisa gunakan ya untuk berangkat bersama dengan kami ya. Jadi bisa mendapatkan potongan harga yang lebih murah tentu saja kalau Anda misalnya mengikuti paket tur kami baik umroh Yerusalem maupun tur ke Swiss nanti di 2026 ya. Oke, baik. Silakan ada pertanyaan lagi, teman-teman? Sebelum kita tutup? Ya, oke. Baik. Feni, sebentar Feni. Ini ada pertanyaan. Kalau Pornas baik, Feni terakhir untuk menutup perjumpaan kita dengan teman-teman sekalian, ini Zoom kita rekam, jadi nanti teman-teman bisa share ulang kepada mitranya yang belum sempat mendengarkan dan bisa menjadikan cerita Feni ini menjadi sebuah apa namanya ya kira-kira Aduh, cari.
Bisa keluar dulu, nanti masuk lagi Feni. Feni, halo? Oke. Halo, Ya, udah sudah, bagus. silakan. Ya, boleh diulang pertanyaannya tadi, soalnya Ya. salin tadi berhenti dari jaringan ya. Saya coba ya. Tunggu, kita coba keluar dulu. Aduh, nggak bisa ini. Peringkat Ruby above, ya kan, agar Anda juga bisa diwawancara di Zoom AWM Vagansa seperti ini, dan tentu saja bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang di Indonesia, ya. Oke, Feni, jadi mungkin yang terakhir, Feni. Jadi silakan Feni sampaikan pesan dan nasihat, ya tepatnya, untuk seluruh mitra AWM seluruh Indonesia, ya, terutama mungkin bagi mereka yang mungkin punya latar belakang kurang lebih sama dengan Feni, atau mungkin seusia Feni, ya, yang seorang ibu rumah tangga yang punya 3 orang anak. Nah, ini boleh sampaikan nih pesan dan nasihat buat mitra AWM yang mungkin punya latar belakang yang sama dengan Feni. Silakan Feni. Oke, kesan dan pesan saya buat teman-teman mitra AWM, terutama untuk yang teman-teman yang mungkin baru terjun ke dunia multi level, pesan saya adalah tetap semangat dan jangan langsung putus asa ketika kita misalnya ketemu dengan mitra, terus dia menolak kita. Jadi ibaratnya itu ikan di laut itu banyak. Jadi misalnya kita mengajak teman, ada yang menolak, udah ajak terus karena misalnya dari 1.000 orang yang kita ajak tidak mungkin ada yang tidak nyangkut di situ. Jadi itu pesan saya buat teman-teman, tetap semangat, terutama untuk yang teman pemula, semangat terus, ingat bahwa sistem jaringan itu lebih bagus, persiapan masa depannya kita untuk ke depan, karena yang paling penting adalah kita tidak tahu kapan maut datang menjemput kita. Itu yang paling kita antisipasi. Jadi lebih baik kita persiapkan untuk anak-anaknya kita ke depan dan keluarganya kita ke depan. Kalau misalnya kita saat ini punya usaha yang mungkin cukup berpenghasilan, kita tidak tahu ketika kita meninggal usaha itu tidak seperti waktu yang kita kelola. Jadi itu saya sudah lihat dari orang-orang yang sukses, usahanya waktu dia kelola itu bagus, lancar. Setelah si pemiliknya meninggal, dia punya anak yang kelola, itu sudah tidak seperti yang semulanya itu. Kalau saya juga pengen banyak belajar dari Bang Arjun, Ibu Ratu, terutama Bang Hadan, Bang Saleh, Ibu Rama. Saya pengen banyak belajar dari mereka yang senior-senior ini. Kalau saya di sini termasuk pemula sebenarnya. Ya. Oke. Baik, cukup? Cukup. Oke, baik. Baik, Feni, terima kasih banyak ya waktunya malam hari ini, Feni, ya. Boleh dibunyikan mikrofonnya. Teman-teman sekalian boleh silakan dibunyikan mikrofonnya dan Anda bisa bisa bertanya langsung kepada Feni, ya, atau mungkin bisa saling menyapa satu dengan lainnya sebelum kita tutup acara Zoom AWM Vagansa kita malam hari ini, ya. Feni, sekali lagi terima kasih untuk waktunya Feni malam ini. Salam buat keluarga semua, buat teman-teman di Tanah Toraja, ya. Sukses selalu buat Feni, dan tentu saja ya pesan salam kami juga untuk teman-teman di Toraja, dan tentu saja untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Anda yang belum bergabung, Anda silakan segera bergabung bersama AWM Star Live. Anda bisa hubungi orang yang memberikan Zoom ini atau memberikan video daripada Zoom ini untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut mengenai AWM Star Live, ya. Oke semuanya, kita jumpa lagi pada AWM Vagansa berikutnya. Sukses semuanya. Selamat malam, dahsyat, gaspol. Sampai jumpa di Tour Cruise dan juga di Eropa Timur, Swiss, ya. Sampai jumpa tahun 2026. Ya, sukses selalu. Bye-bye semuanya. Ya, sukses. Bye-bye. Thank you. Foto dulu, foto. Foto dulu. Buka kamera. Foto dulu, buka kamera, silakan. Oke, silakan buka kamera, kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, iya. Satu lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, semuanya sampai jumpa. Ya, sukses. Ya, go Black Diamond semuanya. Go Bye-bye. Black Diamond. Bye-bye, Feni. Gaspol. Bang Arjun.
Pak Jun. Halo Bang Arjun, Ya, Mbak sukses Feni. ya. Wah. Sukses selalu, Terima kasih. Pak Surasa. Bye-bye.